Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan ASN, yang mana nanti kita akan membahas terkait dengan CPNS dan juga P3K ya. Yang mana nanti di P3K tentunya ada P3K guru ya, ada P3K nakes dan juga ada P3K teknis. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama, bagaimana sih cara mengunduh untuk kartu ujiannya. Ini sangat penting ya. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan. Yang kedua, nah ini kita akan bahas bagaimana cara melihat waktu ya. Waktu, tempat, dan tanggal ujian. Itu kapan sih teman-teman nanti akan mengikuti ujian? Waktunya kapan dan tempatnya di mana, dan ada beberapa hal yang wajib kalian perhatikan ya nanti di dalam kartu ujian. Nah, kalau kita kasih contoh sedikit, misalkan ya di sini ya, jadi ini kemarin ada informasi ya bahwa untuk cetak kartu ujian ini kemarin dimulai tanggal 5 November 2023 ya. Yang mana kalau kita lihat di dalam kartu ujian teman-teman ya, di sini di lokasi ujian ya, di sini belum ada waktunya. Ya, belum ada waktunya, belum ada tanggalnya, ya, belum ada harinya. Nah, tapi di sini sudah ada tempat nanti di mana teman-teman akan mengikuti ujian, ya. Ini mungkin teman-teman kemarin saat memilih formasi itu ada juga yang memilih lokasi. Nanti kita akan bahas bagaimana sih cara melihat waktunya, ya, cara melihat waktu, ya. Di sini nanti bagaimana cara melihat waktu, terus bagaimana melihat, ya, melihat nanti kalian itu jadwalnya di mana. Nanti kita akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita kembali mengingatkan ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian juga baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai untuk unduh kartu peserta ujian ya, baik itu CPNS ataupun P3K. Kita akan membahas cara melihat waktu, tempat, tanggal ujian, dan juga ada beberapa hal yang wajib kalian perhatikan. Yang pertama, kita mulai dari untuk jadwal seleksi ASN ya. Yang mana untuk jadwal seleksi ASN ini terakhir diterbitkan tanggal 9 Oktober 2023 ya. Kalau kita intip sedikit ya. Kalau kita intip sedikit ya, mengenai informasi mengenai kapan sih teman-teman itu bisa mengunduh untuk jadwalnya ya. Jadi kemarin diumumkan pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat lokasi ini mulai tanggal 5 sampai tanggal 8, yaitu mulai kemarin ya sampai dengan besok ya, besok tanggal 8. Yang mana di sini nanti mulai tanggal 10 ya, mulai tanggal 10 sampai dengan 4 Desember di sini ada pelaksanaan seleksi kompetensi ini untuk P3K. Terus yang berikutnya teman-teman, kalau kita lihat untuk yang di CPNS ya, di CPNS ini tidak jauh berbeda ya, yang mana untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD. Ini kita kasih contoh nanti kalian nanti melihat waktu, tempat, harinya itu di mana, dan juga nanti contoh pengumumannya seperti apa. Ini kalau kita lihat teman-teman di beberapa instansi itu sudah melakukan informasi. Di sini ada pelaksanaan SKD ya. Di sini nanti tanggal 9 sampai 18 November ini sudah pelaksanaan SKD ini untuk yang CPNS. Nah, berikutnya teman-teman nanti kita akan bahas di sini ya. Kalau mungkin teman-teman sudah mengunduh kartu peserta ujian ya, kartu peserta ujian untuk tahun 2023 ini, mungkin di sini ada di dalam lokasi ujian ternyata di sini mungkin ada yang belum ada waktunya, belum ada tanggalnya, belum ada harinya. Nah, mungkin di sini baru ada lokasi di mana nanti teman-teman mengikuti seleksi ujiannya itu di mana. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, nanti teman-teman untuk mendownload kartu ujian ya, kita bahas dulu untuk mendownload kartu ujian yang ini. Teman-teman seperti biasa ya, bisa kunjungi di laman sscsn.bkn.go.id. Berikutnya teman-teman bisa klik di sini ya. Nanti ada menu masuk, teman-teman bisa masuk. Setelah memasukkan username dan password, nanti sini akan kembali ke resume pendaftaran ya, teman-teman bisa digeser ke bawah ya. Digeser ke bawah. Nah, nanti yang kemarin sudah mengajukan sanggah mungkin lolos ya. Nah, di sini digeser ke bawah. Nah, mungkin yang kemarin di sini hanya ada 2 menu ya. Jadi ada cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran CASN. Nah, di sini memang kemarin untuk cetak kartu ujian itu dimulai tanggal 5 November. Nah, untuk saat ini ya, ketika teman-teman memang lolos dan akan mengikuti ujian ya, di sini nanti ada 3 menu
Ya di sini ada, ini bedanya ya. Jadi kalau ini hanya 2 ya, di sini ada 1 cetak kartu informasi akun dan 2 cetak kartu pendaftaran CASN. Yang sekarang ini ada 3 ya, di sini ada 1, ada 2, ada 3. Nah di sini di poin tombol 3 di laman CASN, di sini ada informasi ya. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu ujian. Nah ini teman-teman bisa cetak ini. Nah setelah teman-teman cetak, teman-teman lihat ternyata nanti hasilnya seperti ini. Nah ketika kalian ditemukan ya, misalkan di lokasi ujian, nah ternyata di sini belum ada ya, ternyata di sini belum ada belum ada harinya, tanggalnya ya, waktunya, itu bagaimana sih cara melihatnya. Nah tentunya ini semua sudah disimpan ya, dicetak. Nah di sini teman-teman kalau kita perhatikan, di sini sudah ada informasinya. Ya di sini sudah ada informasinya. Nah informasi ini disampaikan ya, informasi ini disampaikan. Nah, di sini kalau kita lihat di sini di poin 3 ya, di poin 3. Jadi peserta wajib memantau tanggal ujian, sesi dan persyaratan ujian pada pengumuman ya, atau situs resmi instansi yang dilamar. Jadi nanti untuk melihat kapan sih teman-teman tanggal ujiannya di mana, sesi berapa ya, mungkin sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan juga persyaratan ujian ini nanti akan diumumkan di pengumuman di masing-masing situs resmi instansi yang dilamar. Nah, sekarang kita kasih contoh teman-teman ya. Nah, misalkan kalau teman-teman ikut di BKD Jawa Timur ya, nanti teman-teman bisa mengikut di sini. Ya, misalkan di sini di BKD Jawa Timur ada rekrutmen P3K untuk 2023, nanti teman-teman pantau di sini di websitenya instansi. Nah, misalkan kita kasih contoh misalkan di Kota Kediri ya, teman-teman nanti mantau di sini. Nanti di sini ada informasi terkait dengan kapan sih waktu ujian itu. Nah, di sini misalkan kalau yang CPNS ya, kita kasih contoh ya. Misalkan di CPNS, di sini ada informasinya ya. Nah, ini ada informasinya misalkan dari Badan Intelijen Negara. Di sini ada informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD, ini untuk CPNS ya, tahun 2023. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, ada beberapa ketentuan. Jadi ada beberapa persyaratan, ini sesuai dengan yang disampaikan di sini tadi ya, bahwa peserta itu wajib memantau tanggal ujian, sesi, dan persyaratan ujian. Nah, ini di situs resmi instansi atau biasanya di setiap instansi nanti ada edarannya. Nah, ini yang perlu dibaca adalah di sini ya, ketentuan pelaksanaan SKD. Ini yang pertama, nanti ada poin 1 ya, mungkin di sini ada peserta hadir 90 menit ya sebelum, karena nanti ada boarding check, PIN, dan seterusnya. Nah, yang paling penting itu adalah di sini ya, di sini di poin 4 dijelaskan ada mengenai pakaian peserta. Nah, ini teman-teman juga harus menyesuaikan sesuai dengan persyaratan ya. Jadi ada ketentuan, ada persyaratan nanti untuk mengikuti tesnya. Nah, terus di sini ada kelengkapan yang harus dibawa. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, misalkan kartu tanda peserta ujian, ada KTP, alat tulis ya bagi peserta SKD titik luar negeri ini, dan seterusnya. Nah, di sini ada informasinya. Nah, terus bagaimana Pak untuk melihat kita nanti tanggal berapa ya, nanti lokasinya di mana dan seterusnya. Nanti biasanya di sini ada lampirannya ya, di sini ada lampirannya. Di sini ada lampiran 1 ya, misalkan di sini ada lampiran 1 ya. Nah, di sini di lampiran 1 misalkan. Nah, di sini ada di sini ada nama pesertanya ya. Di sini ada nama pesertanya ya, ada nomor peserta, ada lokasi ujian ya, ada kota, ada hari, tanggal, sesi, ruang, dan juga jam. Ya, jadi di sini sudah jelas ya. Jadi nanti teman-teman nomor peserta berapa ini bisa dilihat di kartu ujiannya ya. Di kartu ujian ini kan ada nomor peserta. Ya, ada nomor peserta. Nomor pesertanya berapa? Terus nanti teman-teman tinggal dilihat aja ya. Nah, di sini nanti kalian lokasi ujiannya di mana, terus kotanya di mana, terus hari apa, tanggal berapa, ini ada sesi berapa, terus ruang berapa, jam berapa. Di sini ada ya, semuanya ada. Nanti teman-teman bisa download aja ya untuk file-file ini seperti biasa. Nanti kita taruh di sini ya, di mastiukdr.com. Ya, nanti kita akan upload di sini terkait dengan update jadwal pelaksanaan untuk P3K dan juga CPNS. Terus yang berikutnya ya, misalkan kita kasih contoh yang kedua misalkan. Nah, ini kedua misalkan di sini ada dari Mahkamah Agung ya, dari Mahkamah Agung. Di sini sudah ada ini CPNS untuk pelaksanaan dasar. Ya, yang pertama ya, di sini ada pelaksanaannya, chatnya ini tanggal 9 sampai 18. Terus ini ada ketentuan-ketentuan. Nah, di sini juga ada ya. Nah, ini untuk lokasi ujian dan jadwal pelaksanaan CPNS, ini tempat regionalnya. Nah, terus ini ada juga misalkan yang dari BRIN ya, atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini terkait dengan jadwal SKD-nya ya. Nanti untuk yang P3K juga sama ya, P3K guru, P3K nakes.
ataupun P3K teknis, tentunya nanti ada pengumuman resmi dari masing-masing dari masing-masing instansi ya. Nah, misalkan seperti ini ya, nanti biasanya di masing-masing instansi ini nanti ada informasinya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di informasi di laman instansinya masing-masing. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, nah nanti di dalam lampiran tentunya ada hal yang perlu diperhatikan, ini wajib kalian perhatikan. Terus yang berikutnya, nah di sini ada daftar namanya ya, biasanya nanti daftar namanya di sini ada siapa nanti akan mengikuti. Misalkan di sini ada nama ya, ada lokasi ujian, ada hari, tanggal, di sini ada sesi, ada ruangan. Jadi untuk melihat di mana teman-teman nanti mengikuti ujian, kapan waktunya, sesinya berapa, ruangnya mana, nanti teman-teman bisa melihat di masing-masing pengumuman instansi. Nanti ketika ketika teman-teman cek di kartu ujian tidak ada, teman-teman bisa diperhatikan di poin 3 yang mana dijelaskan bahwa tanggal ujian, sesi, persyaratan dan seterusnya nanti bisa dilihat di pengumuman atau di situs resmi instansi yang dilamar. Nanti tentunya ada informasi-informasi yang disampaikan di setiap instansi yang kalian lamar. Oke teman-teman ya, mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan ya ketika mengikuti ujian sehingga nanti bisa lolos baik itu CPNS maupun P3K. Cukup sekian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.